Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para mahasantri Ma'had Jamiah Yayan Tulungagung yang kami hormati, yang kami banggakan, mari kita lanjutkan pembelajaran kitab Khulasatul Nurul Yakin yang minggu kemarin telah kita pelajari tentang beberapa kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun keempat Hijriah. Saat ini mari kita lanjutkan kepada Khulasatus Sanatir Rabi'ah minal Hijriah. Sebelumnya mari kita baca Fatihah, tawasul kepada Kanjeng Nabi, kepada mu'alif kitab yang kita pelajari ini, kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah khusus musnad. Salamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatus Sanatir Rabi'ati minal Hijrati. Khulasatus sanati utawi iki iku mertelakake ringkesane taun ar-rabi'ati kang kaping 4 minal hijrati saking hijrahe kanjeng Nabi. Bab ini menerangkan beberapa ringkasan kejadian, menerangkan ringkasan beberapa kejadian-kejadian yang dialami atau dilakukan oleh kanjeng Nabi bersamaan dengan para sahabat dan pengikutnya kanjeng Nabi pada tahun keempat Hijriah. Beberapa kejadian-kejadian yang terjadi yang telah kita pelajari kemarin niki diringkas lagi oleh mu'alif atau musoneb adzal kitab untuk pelajaran ingkang badhe dipelajari niki. Fisanatir Rabi'ati ing dalam tahun kang kaping 4 hadasa terjadi apa ghazwatu Bani Nadhiri, perang Bani Nadir. Pada tahun keempat Hijriah telah terjadi perang Bani Nadir. Qabilatun aihadha qabilatun tegese utawi iki Bani Nadir iku qabilatun suwiji qabilah minal Yahudi saking pira-pira wong Yahudi khonu kang khianat sapa qabilah al-uhuda ing pira-pira janji. Yang dinamakan Bani Nadir atau yang dimaksud dengan Bani Nadir yaitu suatu qabilah, suatu kelompok dari orang-orang Yahudi yang telah berkhianat kepada janji-janjinya. Fahasorohum mongko ngepung ing Bani Nadir sapa ar-Rasul Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kaum Bani Nadir niku mengkhianati janjinya kepada kanjeng Nabi dan ingin melakukan penyerangan atau membunuh kanjeng Nabi, akhirnya kanjeng Nabi mendengar sesuatu tersebut. Akhirnya orang-orang Bani Nadir kalau kanjeng Nabi niku dikepung. Wa akhrajahum lan ngusir sapa kanjeng Nabi ing Bani Nadir minal Madinati saking Madinah. Setelah dikepung oleh kanjeng Nabi dan sahabatnya, akhirnya orang-orang Bani Nadir niku diusir atau disuruh keluar dari kota Madinah, tidak boleh menetap atau manggon nek kota Madinah, diusir oleh kanjeng Nabi. Mereka telah mengkhianati janjinya kepada orang-orang Islam, janjinya kepada kanjeng Nabi. Wa fiha lan ing dalem sanatur Rabi'ah atau tahun yang keempat Hijriah hadasa terjadi apa ghazwatu Dzatir Riqa'i, perang Dzatir Riqa'. Pada tahun keempat Hijriah juga terjadi perang Dzatir Riqa'. Walam yakun lan ora ana iku fiha ing dalem ghazwatu Dzatir Riqa' apa harbun, peperangan atau korban atau pertempuran. Pada tahun keempat Hijriah juga terjadi perang Dzatir Riqa', tapi dalam peperangan Dzatir Riqa' niki
tidak sampai terjadi korban atau belum sampai terjadi pertempuran. Bal fiha balik ing dalem ghazwatu dzatir riqa nazalat temurun apa sholatul khaufi tata carane atau perintah melakukan sholat khauf. Apa sholatul khaufi tata carane sholat khauf atau perintah untuk melaksanakan sholat khauf. Waruh suatu tayamumi lan kemurahan rupa tayamum. Pada tahun keempat Hijriah terjadi peristiwa temurune perintah atau tata carane melakukan sholat khauf dan juga rukhsatut tayamum, kemurahan melaksanakan atau melakukan atau diperbolehkannya melakukan tayamum. Wa fiha lan ing dalem sanatur Rabi'ah hadasa terjadi apa ghazwatu Badrin perang Badar al akhirati kang akhir. Pada tahun keempat Hijriah juga terjadi perang Badar yang terakhir. Walam yakun lan ora ana iku fiha ing dalem ghazwatu Badrin apa harbun korban. Wa fiha lan ing dalem sanatur Rabi'ah tuwufiyat sedo sapa Zainab zaujur Rasul kang dadi garwane Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun keempat Hijriah juga terjadi peperangan, yaitu perang Badar yang terakhir. Walam yakun fiha harbun, akan tetapi dalam peperangan Badar yang terakhir niku tidak sampai memakan korban. Wa fiha tuwfiya Zainab zaujur Rasul, dan juga terjadi pada tahun keempat Hijriah niki meninggalnya istrinya Kanjeng Nabi yang bernama Zainab. Wa fiha tuwfiya wa fiha lan ing dalem sanatur Rabi'ah tuwfiya sedo sapa Abu Salamah bin Ummatir Rasuli sapa Abu Salamah. Wa fiha lan ing dalem sanatir Rabi'ah tuwfiya sedo sapa Abu Salamah ibnu Ammatir Rasuli kang dadi putra bibike Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu lan dulur lanange Kanjeng Nabi minar radhoi saking tunggal suson. Tahun keempat Hijriah juga terjadi peristiwa meninggalnya Abu Salamah. Abu Salamah niku putra dari bibi Kanjeng Nabi dan juga saudaranya Kanjeng Nabi, saudara laki-lakinya Kanjeng Nabi, saudara dari tunggal suson atau saudara dari tunggal rodok. Wa fiha lan ing dalem sanatur Rabi'ah wulidaten lahirake sapa Al Husainu Sayyid Husain. Wa tazawwaja lan nikah sapa Ar-Rasul Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam Umma Salamata ing Ummi Salamah. Wa fiha lan ing dalem sanatur Rabi'ah amara perintah sapa Kanjeng Nabi Zaid bin Sabitin ing Zaid bin Sabit perintah ayat ta'allama ing yen to belajar sapa Zaid kitabatal Yahudi ing tulisane wong Yahudi. Pada tahun keempat Hijriah juga terjadi peristiwa lahirnya cucunya Kanjeng Nabi yang bernama Sayyid Husain. Sayyid Hasan niku lahir tahun 3 Hijriah. Sayyid Husain niku lahir tahun keempat Hijriah. Wa tazawwaja Rasul Umma Salamah dan juga terjadi peristiwa pernikahan Kanjeng Nabi karo Ummi Salamah. Wa fiha amara Zaid bin Sabitin ayat ta'allama kitabatal Yahudi. Pada tahun keempat Hijriah juga terjadi peristiwa perintah Kanjeng Nabi kepada Zaid bin Sabit, diperintahkan untuk belajar kepada
kitab-kitabnya dan tulisan-tulisannya orang-orang Yahudi. Niku peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun keempat Hijriah selama 1 tahun diringkas menjadi seperti itu. Beberapa kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun keempat Hijriah. Sekarang kita melangkah pada pelajaran yang selanjutnya, yaitu bab as-sanatul khamisatu minal hijrati. Kita melangkah tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami oleh Kanjeng Nabi besertaan para sahabatnya dan juga pengikutnya pada tahun kelima Hijriah. Setelah tahun keempat Hijriah selesai, kita melangkah pada peristiwa-peristiwa pada tahun kelima Hijriah. As-sanatul khamisatu utawi iki iku mertelaake taun kang kaping 5 minal hijrati saking hijrah Kanjeng Nabi. Rupane ghazwatu Dumadil Jandali, perang Dumadil Jandal. Rupane ghazwatu Dumadil Jandali, perang Dumadil Jandal. Dumadil Jandal niku nama sebuah negara. Baldatun bainas Syami wal Madinah, yaitu nama suatu negara yang berada di antara tengah-tengah negara Syam dan Madinah. Ghazwatu Banil Mustoliki, lan perang Banil Mustolik. Asbabu Islami Banil Mustoliki, lan piro-piro sebabe Islame temlebu Islame kaum Banil Mustolik. Jadi pada tahun kelima Hijriah niku terjadi beberapa kejadian, di antara lain yaitu terjadinya perang Dumadil Jandal dan juga adanya peperangan Banil Mustolik, dan juga menjelaskan tentang beberapa sebab-sebab kaum Banil Mustolik masuk Islam. Nomor pertama berawal fisanatil khamisati ing dalem tahun kang kaping 5 minal hijrati saking hijrah Kanjeng Nabi hadasat terjadi apa ghazwatu Dumadil Jandali, perang Dumadil Jandal. Walam yahdas lan urung terjadi, walam yahdas lan ora terjadi atau urung terjadi fiha ing dalem ghazwatu Dumadil Jandal apa harbun korban li'annahu krana temen setuhune kelakuan iku haroba padha mlayu sapa man wong fiha ing dalem negarane Dumadil Jandal. Watarakulan padha ninggal sapa man to sapa wong masyiyatahum ing pira-pira raja kayane wong fagoni maha mongko nulin jarah ing masyiyatahum utawa ing raja kayane wong Dumadil Jandal niku sapa al muslimuna pira-pira wong Islam. Pada tahun kelima Hijriah telah terjadi peperangan yang dinamakan perang Dumadil Jandal. Walam yahdas fiha harbun, akan tetapi dalam peperangan Dumadil Jandal niku tidak sampai menimbulkan korban. Alasannya nopo li'annahu, gara-gara nopo kok gak sampai enek perang, kok gak sampai enek korban. Li'annahu haroba man fiha, karena orang-orang dari kaum Dumadil Jandal niku pada melarikan diri sebelum peperangan terjadi. Wataroku masyiyatahum fagoni maha al muslimun, karena melarikan diri beberapa raja kayane
utawa hayawan ternake orang-orang Jumadil Jandal niku ditinggal melarikan diri, gak peduli karo hayawan ternake utawa raja kayane orang-orang Jumadil Jandal, pokoke melayu ngoten mawon. Mergo wedi karo pasukane Kanjeng Nabi. Faghoni maha al muslimun, mergo beberapa hayawan ternake orang-orang Jumadil Jandal niku ditinggal melarikan diri, akhirnya raja kayane niku wau dadi jarahane orang-orang muslim, dijarah utawa disita kanggo keperluane orang-orang muslim. Nomor 2, wa fiha lan ing dalem sanatul khamisah hadasa terjadi apa ghazwatu Banil Mustoliki, perang Banil Mustolik. Apa ghazwatu Banil Mustoliki, perang Banil Mustolik. Alladzina rupane wong akeh tajamma'u kang dadi kumpul sapa alladzina rupane wong akeh tajamma'u kang dadi kumpul sapa alladzina limuharabatil muslimina krana merangi pira-pira wong Islam. Limuharabatil muslimina krana merangi pira-pira wong Islam. Pada tahun kelima Hijriah juga terjadi peperangan yang dinamakan Perang Banil Mustolik. Banil Mustolik, terjadinya perang tersebut alladzina tajamma'u, yaitu adanya beberapa orang yang telah berkumpul menjadi banyak dengan tujuan limuharabatil muslimin, dengan tujuan orang-orang yang telah berkumpul tersebut bertujuan untuk memerangi atau memusuhi orang-orang Islam. Akhirnya terjadi perang Banil Mustolik. Nomor 3, kharaja metu ilaihim maring kaum Banil Mustolik sapa ar-rasul Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam bijam'in kelawan gawa pasukan, bijam'in kasirin kelawan gawa pasukan kang akeh, bijam'in kasirin kelawan gawa pasukan kang akeh. Fa asabahu mongko ngalahake sapa Kanjeng Nabi ing Banil Mustolik. Fa asabahu mongko ngalahake sapa Kanjeng Nabi ing Banil Mustolik. Wasabalan boyong utawa menjadikan tawanan sapa al muslimuna pira-pira wong Islam nisa agum ing pira-pira wong wadone Banil Mustolik. Warijalahum lan pira-pira wong lanange Banil Mustolik. Wa dzurriyyatahum lan pira-pira anak turune Banil Mustolik. Wa amwalahum lan pira-pira bondone Banil Mustolik. Jadi semua dijadikan tawanan oleh orang-orang Islam. Wa qatalu lan mateni sapa al muslimun, wa qatalu lan mateni sapa al muslimun utawa wong-wong Islam minhum kang tetep saking Banil Mustolik asrotan ing wong 10, asrotan ing wong 10. Wa asaruhum lan nawan atau menjadikan tawanan sapa al muslimun ing Banil Mustolik jami'ahum ing sekabehane kaum Banil Mustolik, jami'ahum ing sekabehane Banil Mustolik. Yang ketiga, ketika orang-orang Banil Mustolik niku sudah berkumpul dengan tujuan untuk menghancurkan atau memerangi orang-orang Islam, akhirnya Kanjeng Nabi bersamaan dengan pasukan Kanjeng Nabi yang sudah berkumpul banyak niku keluar mendatangi kaum Banil Mustolik untuk melawan peperangannya Banil Mustolik. Fa asabahum, akhirnya dengan adanya perlawanan dari Kanjeng Nabi niku bisa mengalahkan kaum Banil Mustolik tersebut. Wasaba al muslimuna nisa'ahum, akhirnya setelah Kanjeng Nabi memenangkan peperangan kepada kaum Banil Mustolik,
niku seluruh orang-orang perempuan dari kaum Banil Mustalik dijadikan tawanan oleh orang-orang Islam. Warijaluhum, dan juga orang laki-lakinya dari kaum Banil Mustalik. Wa dzurriyyatahum, dan juga anak cucune atau keturunan, semua keturunan kaum Banil Mustalik dijadikan tawanan oleh orang-orang Islam. Begitu juga wa amwaluhum, dan juga harta bendane kaum Banil Mustalik juga dijadikan tawanan oleh orang-orang Islam. Maka peperangannya telah dimenangkan oleh kaum Kanjeng Nabi atau kaum umat Islam. Wong Banil Mustalik kalah, akhirnya seluruhnya yang masih tersisa dijadikan tawanan oleh orang-orang Islam. Wa qatalu lan mateni minhum asrotan. Dalam peperangan perang Banil Mustalik, orang-orang Islam niku membunuh kaum Banil Mustalik sebanyak 10 orang. Wa asaruhum jami'ahum, selain orang-orang yang terbunuh sebanyak 10 orang tersebut, semuanya dijadikan tawanan oleh orang-orang Islam. Wa kana minal asro, nomor 4, wa kana lan ono iku minal asro saking pira-pira tawanan sapa Barratu bintu Raisihim, Barroh kang dadi putrine kepalane Banil Mustalik. Sapa Barratu bintu Raisihim, Barroh niku nama seseorang atau nama perempuan. Bintu Raisihim kang dadi putrine kepalane Banil Mustalik. Fatazawwajaha, mongko simah ing Barroh, to nikah ing Barroh, to ngrabi ing Barroh sapa ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasammaha lan jenengi tawa ganti jeneng sapa Kanjeng Nabi ing Barroh, to jenengake sapa Kanjeng Nabi ing Barroh Juwairiyata ing aran Juwairiyah. Iki sing asale niku namine Barroh diganti jeneng malih dadi asmane malah dadi Juwairiyah atau Siti Juwairiyah. Wa kana minal asra Barratu bintu Raisihim fatazawwajaha ar-Rasul wa samaha Juwairiyah. Dalam peperangan Banil Mustalik, setelah orang-orang Islam niku memenangkan peperangan dan seluruhnya kaum dari Banil Mustalik tersebut dijadikan tawanan oleh orang-orang Islam termasuk harta bendane. Wa kana minal asra, dan di situ diantara dari seluruh tawanan-tawanan perang yang ada itu ada seseorang perempuan dari putrine kepalane kaum Banil Mustalik, dan perempuan tersebut bernama Barroh. Ketika di situ ada putri dari kepala pimpinan dari Banil Mustalik, akhirnya fatazawwaja ar-Rasul wa sammaha Juwairiyah. Akhirnya karo Kanjeng Nabi, putrine kepalane pimpinan Banil Mustalik yang bernama Barroh tersebut dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Setelah dinikahi oleh Kanjeng Nabi, yang semula nama putri dari pimpinannya orang-orang Banil Mustalik ini bernama Barroh, ketika setelah dinikahi oleh Kanjeng Nabi, namanya dirubah menjadi Juwairiyah. Nomor 5, falamma sami'a mongko ing dalem nalikane ngrungu sapa Banil Mustaliki, kaum Banil Mustalik, bidzalika kelawan mengkono-mengkono peristiwa fatazawwajaha ar-Rasul niku, peristiwa terjadinya pernikahan Kanjeng Nabi karo Barroh niku, aslama mongko mlebu Islam sapa Banil Mustalik jami'ahum ya sekabehane kaum Banil Mustalik. Wasaru lan dadi sapa Banil Mustalik iku aunan penolong lil muslimina kedue pira-pira wong Islam ba'da angkanu ing dalem sawise yen to ana sapa Banil Mustalik a'da'ahum pira-pira musuhe muslimun
iku a'da'ahum pira-pira musuhe muslimun. Setelah adanya peristiwa pernikahan Kanjeng Nabi, falamma sami'a Banul Mustalik bidzalika, ketika orang-orang Banul Mustalik niku mendengar adanya berita tentang pernikahan Kanjeng Nabi dengan putri seorang putri kepalane atau putri pimpinane Banul Mustalik, akhirnya seluruh kaum Banul Mustalik niku pada masuk Islam atau mengucapkan syahadat kepada Kanjeng Nabi, aslamu jami'ahum wa saru aunan lil muslimin. Ketika seluruh kaum Banul Mustalik niku mengucapkan syahadat atau masuk Islam, akhirnya kaum Banul Mustalik niku menjadi penolong bagi kaum muslimin. Ba'da angkanu a'da'ahum, yang sebelumnya kaum Banul Mustalik niku menjadi musuhnya orang-orang Islam, namun setelah kaum Banul Mustalik seluruhnya masuk Islam, malah menjadi penolong bagi orang-orang Muslim atau orang-orang Islam. Ini pasukane kaum Kanjeng Nabi, pasukane kaum muslimin niku bertambah banyak mergo kaum Banul Mustalik niku seluruhnya masuk Islam dan membantu perjuangan Kanjeng Nabi, membantu perjuangan umat kaum Kanjeng Nabi atau sahabat Kanjeng Nabi untuk menyebar luaskan agama Gusti Allah, yaitu agama Islam. Oleh pasukan Kanjeng Nabi bertambah banyak. Itu sementara sampai sini dulu. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.